Aku masih tidak percaya. Hari ini aku berdiri di depan altar, memakai jas murah pinjaman, menatap sosok wanita yang akan menjadi istriku. Dia jauh lebih dewasa, matanya tajam penuh pengalaman, sementara aku hanya pemuda lugu berumur 23 tahun. Semua ini demi melunasi hutang ayah yang sudah bertahun-tahun menumpuk. Nafasku berat, jantungku berdegup cepat, sementara tamu-tamu hanya membisikkan cibiran di belakangku. Aku melirik ke arah ayah dan ibu yang duduk di deretan tamu. Wajah mereka penuh harap, seolah beban dunia kini ada di pundakku. Sementara itu, janda bernama Burina hanya tersenyum tipis, seperti sudah memahami bahwa pernikahan ini lebih seperti transaksi ketimbang cinta. Aku menelan ludah, ingin lari, tapi kaki ini seolah berakar di tanah. Saat penghulu membacakan akad nikah, tanganku bergetar saat menggenggam tangan Burina. Suaraku serak saat mengucapkan ijab kabul. Di dalam hati aku berteriak, kenapa hidupku harus seperti ini? Tapi di luar, aku hanya tersenyum pahit. Semua tamu bertepuk tangan, padahal aku merasa seperti dikubur hidup-hidup. Malam itu kami tiba di rumah baru, sebuah rumah sederhana milik Burina di pinggiran kota. Aku diam 1000 bahasa, hanya mengikuti langkahnya masuk ke dalam. Rumah itu sunyi, dindingnya memantulkan gema langkah kami. Di ruang tamu, ia memandangku lama, lalu berkata datar, "Kau bisa tidur di kamar tamu kalau mau." Aku tak tahu harus menjawab apa. Kepalaku penuh kebingungan, rasa malu, dan sedikit rasa bersalah. Ini malam pertama kami sebagai suami istri, tapi semua terasa seperti kesepakatan bisnis. Kuanggukan kepala pelan dan berjalan menuju kamar tamu, meninggalkan Burina yang tetap berdiri kaku di ruang tamu. Di atas kasur sederhana kamar tamu itu, aku berbaring sambil menatap langit-langit. Hatiku sesak, pikiranku berkelana jauh, mengingat masa kecilku, cita-cita yang hancur, dan kenyataan pahit yang kini harus kuterima. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah malam ini. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Setiap pagi aku melihat Burina sibuk mengurus rumah, memasak, dan pergi bekerja. Kami hampir tidak bicara kecuali untuk hal-hal penting. Seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami berdua di dalam rumah kecil itu. Satu sore, aku memberanikan diri menawarkan bantuan. "Bu, perlu dibantu?" tanyaku ragu. Dia hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Aku merasa ditolak tanpa kata. Hati ini perih, seakan semua usaha untuk mendekatkan diri akan selalu terpental. Aku kembali ke kamar tamu, duduk termenung di tepi ranjang. Suara sendok yang beradu dengan piring di dapur seolah mengiris-iris kesepianku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus hidup dalam keterasingan seperti ini? Malam itu, aku mendengar isakan kecil dari kamar Burina. Aku diam, bingung harus berbuat apa. Aku tempelkan telinga ke pintu, mendengarkan suara tangis yang tertahan. Rupanya bukan hanya aku yang merasa tersiksa dalam pernikahan ini. Aku hampir mengetuk pintu, tapi tanganku terhenti di udara. Aku takut jika kehadiranku malah memperburuk lukanya. Jadi aku hanya berdiri di sana, membeku di tengah malam, ditemani suara tangis yang mengguncang jiwaku. Akhirnya, aku kembali ke kamar tanpa berbuat apa-apa. Di dalam keheningan, aku sadar, kami berdua adalah dua orang yang sama-sama terluka, dipaksa bersama oleh keadaan. Tapi bagaimana caranya menyembuhkan luka ini? Beberapa minggu kemudian, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam. Aku mendengar Burina memanggilku dari ruang tamu dengan suara gugup. Saat aku datang, dia berdiri di tengah ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Aku takut petir,
katanya lirih. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh dari dirinya. Tanpa pikir panjang, aku mendekat dan memegang tangannya. Tangannya dingin, bergetar. Ada sesuatu di matanya, sebuah luka lama yang belum pernah sembuh. Kami duduk berdampingan di lantai, diam-diam saling menghangatkan. Untuk pertama kalinya, keheningan di antara kami bukan lagi dingin, tapi nyaman. Aku mulai berpikir, mungkin ada kesempatan untuk membangun sesuatu dari reruntuhan ini. Di tengah kehangatan malam itu, Bu Rina mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan lamanya yang berakhir dengan pengkhianatan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti membuka pintu ke dalam luka yang selama ini ia tutupi dengan senyuman tipis. Aku mendengarkan tanpa menyela, membiarkan setiap kata membasuh hatiku yang juga terluka. Aku sadar, pernikahan ini bukan hanya tentang membayar hutang keluargaku, tapi tentang dua jiwa yang berusaha menemukan makna baru dalam hidup mereka. Malam itu, tanpa sadar, dinding di antara kami mulai retak. Aku melihat Bu Rina bukan lagi sebagai janda 40 tahun, tapi sebagai seorang manusia yang layak dicintai, dihormati, dan dipahami. Untuk pertama kalinya, aku merasa ingin bertahan. Sejak malam itu, ada perubahan kecil di rumah kami. Pagi-pagi, Bu Rina mulai menyiapkan sarapan untukku, dan aku mulai membantunya membersihkan halaman. Tawa kecil kadang-kadang muncul, mengisi celah kosong yang dulu sunyi. Kadang kala kami duduk di teras sore hari, membicarakan hal-hal kecil, tentang tetangga, tentang masa kecil kami, tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Obrolan ringan itu perlahan mengikis jarak, membangun kepercayaan dari serpihan luka. Aku mulai menikmati kehadirannya, aroma masakannya, suaranya yang lembut memanggilku saat pulang kerja. Tanpa sadar, aku mulai merasa, rumah ini bukan lagi sekedar tempat berteduh, tapi tempat di mana hatiku ingin kembali. Namun, kebahagiaan kecil itu membuatku takut. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini nyata? Ataukah aku hanya terbiasa dengan kehadirannya? Aku takut jatuh cinta, dan lebih takut lagi, kalau ia tidak merasakan hal yang sama. Suatu malam, saat aku pulang lebih larut, aku menemukan Bu Rina tertidur di ruang tamu, menungguku. Melihat wajahnya yang damai di bawah cahaya lampu temaram, hatiku mencelos. Aku sadar, aku telah jatuh terlalu dalam. Aku mendekat, membetulkan selimutnya perlahan. Saat tanganku menyentuhnya, ia membuka mata dan tersenyum samar. "Kamu pulang juga?" katanya pelan. Detik itu juga, semua keraguanku luluh. Beberapa hari kemudian, saat hujan kembali turun, Bu Rina mengajakku duduk di kamar utama. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya genggaman tangannya yang hangat dan tatapannya yang dalam, seolah mengatakan bahwa ia siap jika aku juga siap. Malam itu, kami bukan lagi dua orang asing yang dipaksa bersama. Kami adalah dua jiwa yang saling memilih, dengan luka masing-masing, dengan harapan baru. Aku memeluknya dengan segala rasa takut, harap, dan cinta yang kumiliki. Di bawah derasnya hujan, dalam kehangatan tubuh dan hati, aku menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Bukan bangunan, bukan status, tapi seseorang yang mau tetap bersamamu, apapun lukamu. Malam itu, aku benar-benar menikah dengannya, dengan seluruh hatiku. Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik awan. Aku terbangun dengan Bu Rina masih dalam pelukanku, wajahnya damai seperti anak kecil. Aku membelai rambutnya perlahan, merasakan rasa syukur yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kami sarapan bersama sambil tersenyum, tanpa banyak kata.
Hanya tatapan-tatapan kecil yang mengatakan, "Aku di sini, aku memilihmu, aku tidak akan pergi." Hutang keluargaku mungkin membawaku padanya, tapi cinta membuatku bertahan. Hari itu, aku berjalan keluar rumah dengan langkah ringan. Dunia masih sama, masalah masih ada. Tapi sekarang, aku punya seseorang untuk pulang. Dan itu membuat semua perbedaan.